Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rahmawati, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3, angkatan 22 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Anti Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi bisa diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Lalu apa itu tindak pidana? Menurut Simon, tindak pidana itu adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Lalu apa ciri-ciri korupsi? Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir adalah mengkhianati kepercayaan. Lalu penyebab korupsi, yaitu adanya penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi yang lebih besar dibandingkan kerugian jika ditangkap, kemudian pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama serta etika. 7 kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Dampak negatif dari korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya yaitu dari tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dari tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, selanjutnya dari tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang keempat, dari tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Lalu bagaimana pencegahan dari korupsi, yaitu perbaikan sistem dan juga perbaikan dari sisi manusia. Bagaimana perbaikan sistem? Yaitu melalui peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Dari sisi perbaikan manusia, yaitu dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, serta memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penanaman nilai dan integritas, di mana integritas sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui 3 proses perubahan, yaitu melalui kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Kesediaan yaitu ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Selanjutnya, identifikasi, yaitu ketika individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Dan yang terakhir adalah internalisasi, ketika individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya.
Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang bisa saya terapkan di lingkungan kerja yaitu datang ke tempat kerja tepat waktu, tidak meninggalkan pekerjaan di jam kerja untuk urusan pribadi, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, mengutamakan kejujuran saat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan rekan kerja, transparan terhadap laporan kegiatan yang dibuat, serta berani menolak adanya suap maupun gratifikasi. Demikian penjelasan saya mengenai Learning Journal Anti Korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.